Saatnya kita ikuti kabar terkini Jelajah Rio Televisi. Ribuan batang cabai terendam banjir, petani di Pangkalan Kerinci merugi. Banjir di kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, 2 minggu belakangan ini tidak hanya merendam perumahan, sekolah, jalan, dan perkantoran saja. Kebun masyarakat juga tidak luput dari genangan banjir. Akibatnya ribuan batang cabai rawit petani di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, gagal panen. Peristiwa itu terjadi pada Senin 1 November 2021. Melihat kondisi kebun cabai rawit kelompok Tani Makmur Sejahtera seluas 1,5 hektar dengan 8.000 batang bibit cabai rawit terendam banjir, raut wajah Ketua Kelompok Tani, Pak Haji Anwar Sanusi, layu dan lemas. Bagaimana tidak, uang yang dihasilkan dari panen cabai rawit ratusan juta rupiah tersebut lenyap di sapu banjir. Dari 8.000 batang lebih bibit cabai rawit yang ditanam Pak Anwar bersama anggotanya, hanya tersisa sebagian kecil saja cabai yang dapat dipanen. Selebihnya batang cabai rawit itu mati dan membusuk. Pak Haji Anwar dan anggota kelompok taninya sangat berharap cabai rawit yang mereka tanam itu berhasil seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena dari hasil penjualan cabai rawit itulah nantinya anggota kelompok Tani Makmur Sejahtera untuk membiayai sekolah anak-anak mereka, sekalian untuk mencukupi biaya kebutuhan belanja hariannya, sedangkan sisanya akan digunakan kembali untuk modal mereka menanam cabai. Di tahun sebelumnya dengan luas lahan yang sama dan tentunya dengan bibit cabai rawit yang juga sama, kelompok Tani Makmur Sejahtera sekali panen dapat menghasilkan 7-9 ton cabai rawit. Usai dijual ke pasar petani menghasilkan 140 juta lebih dengan harga cabai rawit di pasaran 20.000 per kilonya. Namun sayang disebabkan banjir, tahun ini para petani mengalami kerugian besar hingga ratusan juta rupiah. Banjir yang melanda kebun para petani permasalahannya tidak jauh berbeda dengan banjir yang melanda perumahan dan perkantoran kota Pangkalan Kerinci. Terjadinya penyempitan dan tertutupnya parit atau drainase menuju Sungai Kampar. Ini karena satu, curah hujan tinggi. Yang kedua, parit ini tidak terpelihara dengan baik. Sehingga kita membutuhkan alat berat untuk mendalami parit yang ke water intake itu. Berapa hektar nih Pak? Ini 1,3 hektar. Modal nanamnya berapa? Kalau penanaman itu 45 jutaan lah. Dengan kondisi sekarang balik modal nggak kira-kira Pak? Nggak balik itu, paling baru berapa persen, 10%-nya lah paling. Diprediksi kalau nggak kena banjir nih berapa keuntungan kita nih? Per satu batang itu kalau normal maksimal yang sudah pernah kita alami tahun-tahun yang lalu itu bisa 1 kilo sampai selesai panen. Jadi kalau umpama ini tanaman 8.000 pokok tinggal mengalihkan gitu. Berarti kurang lebih 8 ton ya? Ya. Sekarang rugi total ya Pak Ji? Ya. Mendengar penderitaan petani tersebut, anggota DPRD Pelalawan dari Komisi 1, Abdullah Sarjana Pendidikan, turun langsung ke lokasi kebun warga yang terendam banjir tersebut. Di tengah-tengah banjir, Abdullah berdialog dengan para petani cabai rawit sambil mendengarkan keluh kesahnya. Pada petani, Abdullah berjanji akan membantu permasalahan petani tersebut dan seusai banjir, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Muda dan sangat bersahaja serta terkenal responsif dengan permasalahan masyarakat di Kabupaten Pelalawan itu berjanji akan membantu petani baik itu bibit cabai maupun sarana lainnya. Ini persoalan drainase Kerinci, Kecamatan Kerinci, khususnya Kerinci Kota dan Kerinci Timur. Ini memang harus serius pemerintah daerah untuk membenahinya. Karena tidak hanya perumahan-perumahan, ternyata sektor ekonomi, pertanian pun dihajar juga dengan kondisi seperti ini. Kasihan para petani yang sudah mengusahakan ini berbulan-bulan ternyata harus menelan pil pahit sebab banjir yang air hujan tidak berpindah dari tempat ini. Jadi kami akan segera diskusikan ya persoalan ini dengan pemerintah daerah segera untuk ambil tindakan serius. Bantuan konkret kita apa nih Pak Dewan? Nah sebetulnya kelompok tani ini juga binaan kita gitu ya. Karena itu untuk mengatasi ini, pertama drainase ini harus segera nih dialirkan. Barangkali masih ada peluang besok atau lusa kalau segera ini drainase dibenahi, dilancarkan saluran air, barangkali masih ada beberapa titik yang masih ada peluang. Itu yang pertama, untuk jangka pendek. Untuk jangka panjang, drainase secara menyeluruh ini harus dibereskan. Tentu
DED-nya dan apa yang menjadi hal teknis drainase kota ini harus saya minta Pak Bupati dan seluruh perangkatnya untuk serius menangani persoalan ini, termasuk barangkali tentu saja pembinaan ulang kepada kelompok tani yang sudah dirugikan seperti ini. Apa tindakan lebih lanjut dalam bentuk bantuan-bantuan yang bisa diberikan oleh pemerintah daerah. Dari Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, tim Jelajah Riau Televisi mengabarkan.